Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rica dan juga teman-teman semuanya. Saya Horunisa dengan NIM 7211421070 akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan jangka pendek untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen. Sebelumnya, apa sih pengambilan keputusan taktis itu? Pengambilan keputusan taktis adalah memilih beberapa alternatif untuk jangka pendek yang akan berdampak besar untuk jangka panjang. Nah, taktis ini berarti jangka pendek, sedangkan strategis berarti jangka panjang. Keputusan taktis ini adalah keputusan untuk jangka pendek, tetapi diharapkan akan berdampak ke jangka panjang. Contoh sederhananya yaitu ketika memilih masuk ke perguruan tinggi, ini perbandingannya pada pekerjaan. Tentu saja mungkin lebih tinggi saat memasuki perguruan tinggi untuk soal pekerjaan. Misalkan kalau tamatan SMA itu bisa untuk menjadi pelayan. Mungkin kalau ikut perguruan tinggi akan menjadi satu tingkat di atasnya seperti itu. Nah, begitu juga dalam kegiatan produksi ada beberapa hal yang harus diputuskan dan dipertimbangkan dengan matang. Keputusan apa yang harus diambil. Berikut ini adalah tahapan dalam membuat keputusan taktis. Kita masuk dulu step yang pertama yaitu menentukan masalah. Misalnya kita ingin meningkatkan kapasitas gudang dan produksi, tentu saja ada beberapa alternatif yang perlu dipertimbangkan seperti apakah kita membangun fasilitas sendiri dalam artian membangun gedung dan mesin pabrik sendiri atau kita mau sewa mesin yang kapasitasnya lebih besar atau mau sewa gedung atau malah mau berhenti memproduksi dan membeli produk-produk saja dari pemasok. Kira-kira bagaimana? Nah, kita perlu identifikasi dulu biaya-biaya yang akan kita keluarkan jika kita mengambil salah satu keputusan dari yang tadi saya sebutkan. Nah, kita pilih alternatif yang lebih layak. Menurut manajemen alternatif, yang paling layak adalah step yang ketiga dan keempat. Keempatnya yang ini yaitu membangun fasilitas sendiri membutuhkan kos yang besar sehingga alternatif tersebut ditolak. Untuk memproduksi akan menimbulkan biaya variabel produksi sebesar 345.000 dan sewa gudangnya 135.000. Sedangkan kalau misalkan mau membeli dari supplier maka harga belinya itu 460.000. Kemudian eh, kemudian hitung biaya relevan dan manfaat untuk setiap alternatif yang layak untuk alternatif 3 total biaya relevan ya sebesar 480.000. Alternatif yang ketiga. Sedangkan untuk alternatif yang keempat, biaya per relevannya 460.000, sehingga ada selisih 20.000 untuk kedua alternatif tersebut. Secara biaya, alternatif 4 yang paling murah, tapi apakah kita akan langsung memilih alternatif 4? Tentulah kita harus memilih faktor-faktor kualitatif, seperti kualitas dari pemasok eksternal, apakah terjamin, apakah konsisten, kemudian keandalan pemasok eksternal, apakah bisa menyediakan barang tepat waktu, dan apakah harganya bisa terus konstan 460.000. Dan langkah terakhir adalah kita perlu mengambil keputusan yang manfaatnya lebih besar, yaitu terus memproduksi dengan menyewa gedung karena faktor-faktor kualitatif tadi menyebabkan sepertinya alternatif 4 itu tidak perlu dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah apa sih biaya relevan yang tadi disebutkan pada step ketiga? Jadi biaya relevan adalah biaya masa depan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya biaya relevan ketika akan menyewa gedung sebesar 480.000 yang tadi itu ya. Sedangkan untuk membeli dari pemasok sebesar 460.000, biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa biaya relevan antara satu alternatif dengan alternatif lainnya itu berbeda. Contohnya gampangnya ini misalkan mau membeli baju baru. Nah, pilihannya yaitu tentu saja eh, membeli atau membuat kalau membeli itu kan harga belinya menjadi biaya relevan, sedangkan untuk membuat kita perlu memikirkan harga kain dan
upah jahitnya. Jadi seperti itu. Nah, contohnya itu yaitu seperti yang kita lihat di slide ke-6, yaitu untuk biaya relevan dan biaya tidak relevan bisa dilihat ya. Untuk PT Sirup ingin menjual pupuk dengan dua alternatif, yaitu membuat sendiri dengan menyewa sebuah pabrik yang di dalamnya terdiri dari departemen produksi dan departemen lainnya atau membeli dari pemasok. Nah, biaya untuk membuat dan eh, kita harus menganalisis dulu yang mana yang biaya relevan dan biaya tidak relevan. Nah, biaya relevan untuk kedua alternatif ini adalah BTKL dan biaya untuk membeli ke pemasok. Nah, kenapa? Karena biaya tersebut tidak timbul di alternatif lainnya. Sedangkan depresiasi dan alokasi sewa termasuk ke biaya tidak relevan. Kenapa? Karena alokasi sewa termasuk ke biaya karena di soal itu dinyatakan bahwa sewa pabrik termasuk di dalamnya departemen produksi dan departemen lainnya, maka meskipun perusahaan memutuskan untuk membuat atau membeli, depresiasi dan alokasi sewa tersebut akan dibebankan untuk kedua keputusan. Nah, jadi ada beberapa jenis pengambilan keputusan taktis, yaitu yang pertama ada make or buy, kedua keep or drop, ketiga special order, keempat sell or process atau further. Nah, yang pertama itu ada make or buy atau buat atau membeli. Nah, apa sih make or buy tadi? Untuk sebenarnya sebelumnya itu sudah dijelaskan untuk ilustrasinya secara sederhana untuk tipe keputusan ini. eh, Kalau misalkan ada supplier menawarkan komponen yang sama dengan yang kita produksi, tentu saja harganya harus lebih murah. Nah, untuk itu jangan lupa untuk memperhatikan juga faktor-faktor kualitatif dalam pengambilan keputusan. Nah, misalnya ini ada biaya produksi 1.000 per unit dan pemasok menawarkan harga 800 per unit. Nah, secara harga tentu saja kita akan membeli-beli saja daripada memasok. Nah, tapi tentu saja kita harus menganalisis faktor-faktor kualitatif ketika membeli dari si pemasok. Kalau menggunakan make or buy, ini kira-kira apa aja sih biaya relevan dan biaya tidak relevannya? Biaya relevan untuk membuat adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya tetap overhead yang hanya muncul ketika membuat produk tersebut. Sedangkan biaya relevan untuk membeli adalah harga beli dari si pemasok. Sedangkan biaya tidak relevannya adalah biaya depresiasi gedung kantor dan biaya gaji manajer produksi. Nah, mungkin misalkan agak bingung kapan sih biaya tetap itu dikatakan relevan atau tidak relevan. Nah, biaya tetap langsung ini dibebankan ke masing-masing produk, sedangkan biaya tetap umum ditetapkan ke segmen. Jadi, untuk biaya tetap bisa dikategorikan sebagai biaya relevan maupun biaya tidak relevan itu kenapa? Karena kita harus lihat dulu biaya tetap langsung. Di sini bisa kelihatan untuk mana yang masuk ke biaya bisa dihindari dan yang tidak bisa dihindari. Yang bisa dihindari itu contohnya yaitu gaji supervisor untuk produk A. Terus untuk biaya tetap yang tidak bisa dihindari itu ada biaya depresiasi mesin yang digunakan untuk memproduksi produk. Kemudian untuk biaya eh, tetap yang kedua itu ada biaya yang tidak dapat dihindari, itu ada pajak bumi dan bangunan, kemudian ada biaya depresiasi pabrik. Nah, kapan sih keputusan membeli ini diambil? Untuk secara sistematisnya, tentu saja kalau biaya yang dikeluarkan untuk alternatif tersebut lebih murah dari alternatif lainnya, sudah menjadi naluri manusia untuk tidak mau rugi. Nah, ketika ternyata secara biaya sudah dipilih yang mana yang lebih murah, jangan melupakan faktor-faktor kualitatif seperti ilustrasi pengambilan keputusan taktis yang seperti di awal tadi. Berikutnya ada keep or drop atau pertahankan atau hentikan. Nah, salah satu produk yang diproduksi mengalami kerugian terus-menerus. Nah, apa itu biaya relevan dan biaya tidak relevan untuk keputusan keep or drop?
Biaya relevan adalah biaya yang tidak dapat dihindari, misal BTKL, biaya tetap overhead yang dapat dihindari, biaya tidak relevan adalah biaya tidak dapat dihindari, misalnya biaya depresiasi, gaji manajer, produksi, seperti itu. Nah, untuk perbedaannya ini kurang lebihnya sama seperti make or buy yang tadi, hanya tapi yang ini itu tetap menunjukkan produksi atau berhenti memproduksinya sama sekali. Kemudian yang berikutnya ada special order atau pesanan khusus. Pesanan khusus atau special order adalah pesanan dari pelanggan potensial yang tidak biasa dilayani atau pelanggan non-reguler. Keputusan untuk special order ini dilakukan jika pelanggan ingin membeli produk kita dengan harga semurah mungkin atau biasa di bawah harga jual yang kita tetapkan. Misalnya harga jual yang biasa kita tetapkan 1.000 dengan biaya produksi 800, tetapi pelanggan meminta dengan harga 600, apakah harus diterima? Secara logika mungkin tentu saja tidak. Tetapi nanti kita melihat dulu apakah jika menerima pesanan khusus seperti itu, soalnya dia tetap tidak dibebankan ke pesanan khusus, sudah dibebankan pesanan biasa. Nah, seperti itu. Untuk konsep biaya tetap umum diproduksi ataupun tidak, biaya tetap umum itu dibebankan secara keseluruhan ke segmen ke bukan ke produk tertentu. Lalu apa aja sih biaya relevan dan biaya tidak relevan untuk pesanan khusus? Biaya relevan adalah biaya variabel dan tambahan biaya yang berhubungan dengan pesanan khusus, misalnya label tertentu untuk kemasan produk. Nah, biaya tidak relevannya adalah biaya tetap. Kapan pesanan khusus itu diterima? Ketika harga pesanan khusus lebih besar dari biaya variabel dan biaya tambahan terkait dengan pesanan khusus. Yang berikutnya ada sell or process further atau jual atau proses lebih lanjut. Contoh sederhananya adalah ketika memiliki kebun apel, ketika panen akan menjual langsung atau diproses lebih lanjut menjadi selai. Nah, ininya ada proses lanjutan yang akan dilakukan dan diharapkan harga jualnya itu lebih besar. Tetapi tetap harus diingat bahwa akan muncul biaya-biaya untuk memperolehnya lebih lanjut. Keputusan soal proses diambil ketika tambahan pendapatan lebih besar dari biaya untuk pemisahan produk. Apa itu biaya pemisahan produk? Biaya yang timbul setelah produk tadi diproses lebih lanjut, biaya relevan untuk proses ini adalah biaya pemisahan produk, sedangkan biaya tidak relevan ya adalah joint cost atau biaya bersama. Joint cost adalah seluruh biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih yang proses produksinya berjalan secara simulan atau bersama-sama. Contohnya seperti harga jual CPO atau pure palm oil 1.000 per kilo. Biaya CPO 400 per kilo, harga jual minyak goreng 4.000 per kilo. Unit yang diproduksi 5.000 per kilo. Biaya pemisahan produk atau biaya untuk proses lebih lanjutnya 10 juta. Apakah CPO harus diproses lebih lanjut? Kita harus menghitung dulu berapa tambahan pendapatan jika kita proses lebih lanjut. Karena kita akan mencari tambahan pendapatan, maka kita harus mencari selisih dari harga jualnya, yaitu 4.000 dikurangi 1.000 dikali 5.000 akan memperoleh hasil 15 juta. Kemudian biaya pemisahan produknya sebesar 10 juta. Ternyata jika diproses produksi dari CPO ke minyak goreng dilanjutkan, ternyata perusahaan akan memperoleh tambahan laba sebesar 5 juta. Seperti itu. Jadi, perusahaan sebaiknya memproses lebih lanjut karena total pendapatan akan meningkat 15 juta. Mohon maaf, akan meningkat 5 juta. Nah, ini adalah bukti perhitungannya ketika hanya memproduksi CPO biaya yang muncul hanya biaya CPO saja, sedangkan ketika memproduksi minyak goreng, biaya yang muncul adalah biaya CPO dan biaya pemisahan produk. Seperti itu. Nah, kenapa biaya CPO itu masuk ke minyak goreng? Biaya CPO itulah yang tergolong ke joint cost atau biaya bersama tadi. Seperti itu untuk perbedaannya, bedanya tambahan laba yang dihasilkan jika suatu produk diproses lebih lanjut. Oke, sudah cukup ya. Untuk sekiranya apabila saya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.